Kalau keunggulan kopi di Banjarnegara yang sekarang banyak diminati ya. Kalau keunggulan kita bisa bicara semuanya unggul, tapi kalau misalkan yang paling diminati itu ada kopi dari Senggani, Balun dan Grogol. Untuk sementara ini termasuk juga Kali Bening yang memang kita ambil dari petani langsung. Untuk karakteristiknya macam-macam, yang sedikit sama itu antara Senggani dan Kasmaran, mungkin karena satu varietas, juga karena tingkat ketinggian dan kelembaban udara di sana nyaris sama, tanaman naungannya juga hampir sama, jadi karakteristiknya hampir sama. Tapi kalau misalkan tipikalnya orang biasanya request langsung ke bar, biasanya mau karakter yang seperti apa, biasanya kita sesuaikan dengan permintaan customer. Kalau misalkan ingin yang soft, kita arahkan ke Senggani. Kalau misalkan kita ingin yang strong, kita arahkan ke Balun atau ke daerah Grogol. Kita rekomendasikan itu. Kalau untuk kopi Banjarnegara sendiri, untuk katakanlah bersaing dengan kopi-kopi Nusantara yang lain, peluangnya seperti apa, Mas? Kalau untuk tingkat nasional, beberapa kali kopi Banjarnegara itu sudah mengikuti event-event yang ada di nasional, baik secara resmi ataupun daerah regional. Kopi dari daerah Ratamba sudah mengikuti ajang di event itu tahun 2015. Senggani mengikuti kontes AEKI di tahun 2016 dan 2017. Kebetulan di Kabupaten Bondowoso, ketika ada program kontes specialty coffee di daerah Bondowoso, Kali Bening dianugerahi juara 1. Kalau dibilang bersaing, sudah cukup bersaing, tetapi mungkin karena komoditas kopi di Banjarnegara belum terbilang lama, jadi untuk kuantitasnya yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar secara global. Untuk memenuhi, paling untuk Kabupaten Banjarnegara sendiri paling masih cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal saja atau domestik. Masih sangat terbuka untuk komoditas kopi, apalagi hampir semua daerah yang sekarang kita ambil dari petani itu, beliau menjadi pelopor di daerahnya masing-masing. Mereka menginfluence para tetangga untuk bercocok tanam kopi, karena kopi sekarang sudah menjadi komoditas yang patut dipertimbangkan ketika tanam. Kita memang harus menunggu 3 tahun, tetapi hasilnya bisa kita nikmati bertahun-tahun, berbeda dengan tanaman sayuran. Terlebih itu nilai secara konservasi itu jauh lebih baik dibandingkan jika dengan tanaman sayuran. Kalau tips dan trik sebenarnya, kalau kita di sini belajar sama teman-teman, biasanya kita berdasarkan fundamentalnya, maksudnya kita saling belajar berdasarkan fundamental. Jadi nggak ada ketentuan harus menggunakan green size sekian, harus menggunakan suhu sekian, harus menggunakan brewing time sekian. Jadi untuk saran saya, untuk tips untuk rumah tangga ketika ingin mengkonsumsi kopi, paling sederhana yang tanpa menggunakan alat dan tanpa direkayasa, menggunakan kopi tubruk. Kopi tubruk, ketika ingin sederhana, mencoba dengan kopi tubruk dengan catatan menggunakan green size atau ukuran gilingan dari biji kopi itu tidak terlalu halus. Kenapa tidak terlalu halus? Karena ketika biji kopi sangrai digiling atau digreen terlalu halus, otomatis partikelnya akan semakin kecil. Ketika partikelnya semakin kecil, kita menggunakan suhu tinggi. Ini untuk Arabica, menggunakan suhu tinggi akan terjadi
terbakar. Biji kopi tersebut atau bubuk kopi tersebut akan terbakar. Yang terjadi akibatnya cita rasanya akan tidak maksimal. Tidak maksimal dalam arti akan keluar rasa pahit yang berlebihan. Ketika suhunya terlalu rendah akan tercipta rasa asam yang berlebihan dan rasa-rasa yang mengganggu. Jadi tips dari saya ketika membeli kopi dalam bentuk sudah bubuk, mintalah yang fresh. Dalam arti mungkin bisa mengukur konsumsinya setiap hari. Kalau misalkan konsumsi sehari 1-2 kali, bisa beli berkala. Dalam arti jangan dalam langsung jumlah banyak. Ketika sudah dalam jumlah banyak, cita rasa kopi atau aroma kopi akan berkurang. Jadi tipsnya, gunakan suhu di antara 80 sampai 90 derajat dan menggunakan grind size medium atau ukuran gilingan yang tidak terlalu halus. Kalau untuk kopi sendiri, tren yang paling masih menjadi favorit customer di sini, salah satunya yaitu signature drink dari kita, ada kopi susu Pak Tani. Itu dengan cita rasa hampir keseluruhan itu bold, rasanya bold, strong. Dengan kita menggunakan kopi robusta di kopi Sabin ini sendiri, kita menyediakan berbagai macam kopi Arabica dan robusta dari Banjarnegara dan Nusantara. Kopi Arabica Banjarnegara akhir-akhir ini sedang digandrungi oleh masyarakat memang, terutama dari kopi Banjarnegara antara lain yang disediakan di kopi Sabin itu ada Kali Bening, ada dari Desa Balun, ada dari Desa Pegunungan atau orang lebih sering mengenal Senggani, ada dari Grogol, Kecamatan Pejawaran, lalu beberapa kopi robusta dari daerah bawah kecamatan, yaitu di daerah Karangkobar dan Wanayasa. Untuk kopi Nusantara sendiri kita supply juga dari petani-petani yang ada di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kalau dari Jawa Timur biasanya ada Argopuro, ada Rengganis, ada daerah Ijen, Jawa Barat ada Malabar, Ciwidey, dan yang lain-lain. Tujuannya disediakan kopi Nusantara agar masyarakat bisa juga mengenal karakter masing-masing daerah penghasil komoditas kopi yang ada di Jawa.